Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang materi CT scan torak pada kasus asma. Asma merupakan kelainan pada saluran nafas dan merupakan salah satu indikasi pemeriksaan HRCT. HRCT dilakukan menggunakan teknik scanning khusus yang bisa untuk mengakses parenkim paru dengan teknik single scan atau slice by slice scan, di mana pemeriksaan HRCT torak merupakan pemeriksaan khusus CT scan untuk indikasi yang berada di daerah parenkim dan interstitial paru. Indikasinya asma, staging dan monitoring untuk mediastinal dan pleura mesh, lymph node disease. Yang selanjutnya ada trauma, pneumonia, nilai kreatinin tinggi, dan lain-lain. Tujuannya, CT scan torak non-kontras adalah pencitraan rongga torak termasuk jaringan lain dengan menggunakan alat MRCT scan untuk mengetahui anatomi dan kelainan pada rongga torak dan jaringan lainnya. Bagaimana anatomi dan fisiologi torak dan saluran pernapasan? Kita mulai dari anatominya. Rangka torak tersusun atas tulang dan tulang rawan. Tulang torak merupakan sebuah rongga berbentuk kerucut. Di bawah lebih lebar daripada di atas, dan di belakang lebih panjang daripada bagian depan. Di bagian belakang, torak dibentuk oleh 12 vertebrae thoracalis, di depan oleh sternum, dan di samping oleh 12 pasang costae. Torak merupakan suatu lapisan tipis kontinu yang mengandung kolagen dan jaringan elastis, dikenal sebagai pleura, melapisi rongga torak yaitu pleura parietalis dan menyelubungi setiap paru, itu disebut dengan pleura visceralis. Pleura ada dua macam, yaitu pleura parietal yang melapisi rongga torak, sedangkan pleura visceral yang menutupi setiap paru-paru. Di antara pleura parietalis dan visceralis terdapat suatu lapisan tipis cairan pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan tersebut bergerak selama pernafasan dan untuk mencegah pemisahan torak dan paru-paru. Adapun anatomi gambar torak, ilustrasi gambar torak di tubuh kita bisa kalian lihat di sini. Ini rongga torak bagian kanan, ini rongga torak bagian kiri. Di dalamnya terdapat paru-paru kanan, paru-paru kiri. Dan untuk topogramnya atau gambaran CT scan topo seperti ini. Bisa kalian lihat juga di sini sudah saya berikan keterangan. Bisa kalian lihat apa saja sih bagian dari torak itu. Kita lanjut. Fisiologi. Torak mempunyai fungsi untuk respirasi, antara lain ventilasi, itu untuk memutar udara, distribusi untuk membagikan, difusi untuk menukar CO2 dan O2, dan perfusi darah dari arteri ke jaringan. Respirasi torak dapat dilakukan dengan cara inspirasi, yaitu secara aktif, dan ekspirasi secara pasif. Patofisiologi. Pada suatu serangan asma, otot polos dari bronki mengalami kejang dan jaringan yang melapisi saluran udara mengalami pembengkakan karena adanya peradangan dan pelepaan lendir dalam saluran udara. Hal ini akan memperkecil diameter dari saluran udara, dan penyempitan ini menyebabkan penderita harus berusaha sekuat tenaga supaya bisa bernafas. Adapun ilustrasi contoh gambar dari penyempitan asma bronkial atau yang disebut bronkiolus ini untuk bronkiolus normalnya, atau ini yang penyempitan. Contoh gambarnya.
Nah, bagaimana prosedur pemeriksaan CT scan torak dengan indikasi asma? Ini ada salah satu kasus di lapangan, yaitu pasien Nyonya K berusia 61 tahun datang ke rumah sakit bagian poli paru pada tanggal 28 November 2021 untuk check up penyakit asma yang diderita. Pasien mengeluh pada dokter bahwa sekarang asmanya lebih sering kambuh daripada sebelumnya. Pada hari itu juga, dokter merujuk pasien ke bagian radiologi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan torak. Adapun persiapan pasiennya, untuk persiapan pasien torak polos tidak ada persiapan khusus. Pasien cukup melepas benda-benda yang dapat menimbulkan artefak pada gambar seperti kalung, kancing baju dari logam, dan piercing. Biasanya ada beberapa orang yang menggunakan piercing di bagian dada. Jadi itu harus dilepas karena menimbulkan juga artefak nanti ya. Pasien non-kooperatif atau gelisah diberikan sedasi agar tenang. Ini pun atas persetujuan dari keluarga yang sudah dijelaskan oleh dokter yang merawat. Prosedur pemeriksaan, pasien tidur supine terlentang di atas meja pemeriksaan, itu head first atau feet first. Itu option di lapangan, kalian boleh pilih. Dibuat topogram dengan irisan mulai dari apek paru sampai sinus costa phrenicus. Buat irisan dengan ketebalan 10 mili. Setelah dapat 10 mili, scan-nya itu dapat direkonstruksi menjadi 1 mili. Nah, yang 1 mili ini dapat direkonstruksi kembali ke 3D untuk dibuat potongan aksial, koronal, serta sagital. Kembali lagi, potongan aksial dan koronal serta sagital ini sesuai dengan kebutuhan Anda di lapangan. Pada saat scanning, dengan aba-aba tarik nafas, tahan nafas sampai pengambilan gambar selesai. Instruksikan kembali pasien nafas normal. Yang terakhir, pencetakan film dibuat dengan kondisi mediastinum dan lung. Untuk parameter, saya ambil dalam salah satu alat. Untuk QV-nya itu 120, rotation time-nya itu 0,5 second, akusisi 64 kali 0,6 mm, slice kolimasinya 0,6 mili, slice weight-nya itu 5 mili, pitch-nya itu 1, kernel B31F, B70F, dan B80F. Untuk kriteria gambar yang baik, itu yang pertama mencakup gambaran chest dari apex sampai posterior costophrenicus. Yang kedua, mencakup gambaran dinding torak termasuk adjacent muscle. Yang ketiga, mencakup major mediastinal facial, pleura mediastinal margin. Yang keempat itu intrathoracic oesophagus. Ilustrasinya, nah ini ilustrasinya di CT scan. Kita mau mengerjakan CT scan torak, ambil protokolnya, lalu kita buat toponya seperti ini. Lalu kita scan, nah dapat topo seperti ini. Nanti hasil scan-nya dari 10 mili kita rekonstruksi jadi 1 mili, 1 mili nanti jadi 3D. Ada potongan sagittal, koronal, dan aksial. Ini yang window mediastinum dan ini window lung. Ini contoh kasus, gambar-gambarnya ada asma, ada bronkitis. Ini gambar-gambarnya. Ini pasien post COVID. Gambar paru-parunya seperti ini. Ya, sekian dan terima kasih sharing materi hari ini. Sampai berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.